Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk merenungi ayat-ayatnya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan sebuah ayat yang sangat agung, sebuah tantangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yaitu firman-Nya dalam Al-Quran. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ayat ini bukan sekadar kalimat biasa. Ini adalah sebuah tantangan terbuka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia, bahkan jin. Sepanjang zaman, sejak awal diturunkannya Al-Quran, ada orang-orang yang meragukan kebenarannya. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran hanyalah buatan Nabi Muhammad SAW. Mereka menuduh, mereka meremehkan, bahkan mereka menentang. Namun, Allah tidak membalas dengan kemarahan semata. Allah justru memberikan tantangan yang sangat jelas. Jika kalian ragu, maka buatlah satu saja surah yang semisal Al-Quran. Perhatikan, bukan satu kitab, bukan 10 juz, bahkan bukan 1 juz, hanya satu surah saja. Dan kita tahu, di dalam Al-Quran ada surah yang sangat pendek, seperti surah Al-Kautsar, yang hanya terdiri dari 3 ayat. Sangat singkat, sangat sederhana jika dilihat sekilas. Namun, tidak ada satupun manusia yang mampu menandinginya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah karya manusia. Mengapa manusia tidak mampu membuat yang semisal Al-Quran? Karena Al-Quran memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh karya manusia manapun. Pertama, dari sisi bahasa, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi keindahan bahasanya melampaui syair-syair Arab terbaik pada masa itu. Bahkan para ahli sastra Arab yang paling hebat pun terdiam. Mereka mengakui dalam hati bahwa ini bukan ucapan manusia. Kedua, dari sisi kandungan, Al-Quran berbicara tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Banyak hal yang dahulu tidak diketahui manusia, kini terbukti kebenarannya. Ketiga, dari sisi hukum dan petunjuk hidup, Al-Quran memberikan solusi atas berbagai persoalan kehidupan manusia, dari urusan pribadi, keluarga, hingga masyarakat. Keempat, dari sisi pengaruhnya terhadap hati, banyak orang yang hatinya berubah hanya karena mendengar satu ayat Al-Quran. Bahkan orang yang sebelumnya membenci Islam, bisa menjadi pecinta Islam. Allah juga berfirman dalam ayat ini, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Artinya, Allah mempersilakan mereka untuk bekerja sama, mengumpulkan semua kekuatan, semua ahli, semua yang mereka miliki. Namun, hasilnya tetap sama. Mereka tidak akan mampu. Dan memang benar, sejak 1400 tahun yang lalu hingga hari ini, tidak ada satupun yang berhasil menjawab tantangan ini. Ini adalah bukti nyata bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih meragukan Al-Quran? Mungkin kita tidak mengingkarinya secara lisan. Kita mengatakan bahwa kita beriman. Namun, coba kita tanya diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Apakah kita membacanya setiap hari? Apakah kita memahami maknanya? Ataukah Al-Quran hanya kita simpan di rak, hanya dibaca saat bulan Ramadan, atau bahkan hanya saat ada acara tertentu? Ayat ini seharusnya menggugah hati kita. Jika Al-Quran benar-benar dari Allah, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus tunduk kepadanya. Kita harus menjadikannya sebagai petunjuk dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam bekerja, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat. Semua harus kembali kepada Al-Quran. Mari kita renungkan satu hal. Jika manusia saja tidak mampu membuat satu surah semisal Al-Quran, lalu mengapa kita lebih percaya kepada pendapat manusia daripada firman Allah? Mengapa kita lebih mengikuti hawa nafsu daripada petunjuk Al-Quran? Mengapa kita lebih sibuk dengan dunia daripada mendekat kepada Al-Quran? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita jawab dalam hati kita masing-masing. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dihidupkan. Al-Quran bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk diamalkan. Dan Al-Quran bukan hanya untuk dijadikan hiasan, tetapi untuk menjadi cahaya dalam hidup kita. Semoga setelah kita memahami ayat ini,
iman kita semakin kuat. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak hanya percaya, tetapi juga mencintai Al-Quran, yang membaca Al-Quran setiap hari, yang memahami isinya, dan yang berusaha mengamalkannya dalam kehidupan. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya dalam hati kami, sebagai penuntun dalam hidup kami, sebagai penenang dalam kegelisahan kami, dan sebagai penolong kami di hari kiamat kelak. Ya Allah, jauhkanlah kami dari keraguan terhadap ayat-ayat-Mu, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.